Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah sesi yang kedua dari mata kuliah fikih ibadah 2. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang zakat. Ya, kalau yang kemarin kita membahas di sesi yang pertama kita membahas tentang pengertian ibadah, sesi yang kedua kita membahas tentang zakat. Apa makna zakat? Az-zakatu, ma makna zakatu? Menurut bahasa itu maksud begini. Dalam konteks Arab, orang Arab itu menggunakan kata zakat itu zakah yang zakita sekian. Itu bisa memiliki makna. Jadi dalam sehari-hari orang Arab menggunakan kata zakat itu untuk makna at-tahhir atau sesuatu yang suci atau mensucikan, wan nadhafah, bersih ya. Jadi kata zakat dalam makna sehari-hari, dalam konteks fikih ya, dalam sehari-hari orang Arab menggunakan kata zakat itu untuk menyebutkan suatu konsep tentang bersih, tentang suci, tentang kebersihan, tentang sucian. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, an-nama'u. An-nama itu tumbuh ya, waziyadah dan berkembang, bertambah, berkembang, tumbuh. Nah, jadi dalam bahasa Arab, orang Arab dalam konteks sehari-hari menggunakan kata zakat untuk menyebutkan makna tentang kebersihan, tentang sesuatu yang bersih, tentang sesuatu yang suci, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang tumbuh. Itu dalam konteks bahasa. Kemudian dalam ilmu fikih, apa makna zakat? Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi dalam Fathul Qaribul Mujib menyebutkan makna zakat. Wa zakatu syar'an ismun limalin maksusin yu'khadhu min malin maksusin ala wajhin maksusin yusrafu fi ta'ifatin maksusin. Zakat adalah suatu konsep tentang malun. Ismun itu konsep ya. Suatu konsep tentang harta maksusin, harta yang tertentu, yu'khadhu yang diambil ya, min malin maksusin, yang diambil dari harta tertentu juga, ala wajhin maksusin, dengan mekanisme tertentu, dengan mekanisme pengambilan tertentu, jumlah tertentu, kadar tertentu, waktu tertentu, juga oleh yang mengambil pihak tertentu. Yusrafu ta'ifatin mahsusatin, kemudian tadi diserahkan bagi komunitas yang tertentu pula yang diatur. Di dalam konteks syariat, dalam konteks fikih, zakat adalah suatu konsep tentang harta yang tertentu yang diambil dari harta tertentu juga dengan mekanisme tertentu dan didistribusikan pada komunitas-komunitas tertentu juga. Itu pengertian zakat dalam konteks syariat. Baik. Kemudian apa dalil dari zakat? Banyak sekali ya dalil zakat, tapi saya mengutip satu dalil dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah Rasul, semoga kalian turhamun, mendapatkan rahmat dari Allah. Ini surat An-Nur ayat 56. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung tentang zakat, yang seringkali disandingkan dengan aqimus sholat wa atuz zakat, yuqimunas sholat wa yu'tuna zakat, dan seterusnya. Banyak sekali ayat yang tergantung yang berbicara tentang zakat ya dalam konteks ini. Artinya, dan zakat itu sudah menjadi ittifaq di kalangan umat Islam ya, tidak hanya kalangan ulama ya. Seluruh umat Islam itu sepakat bahwa zakat itu adalah satu pilar penting dalam Islam, rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan terakhir adalah haji bagi yang mampu. Jadi zakat ini pilar penting dalam Islam, sehingga sudah ittifaq ya. Lanjut. Kemudian zakat, tujuan dan hikmah zakat. Untuk apa tuh zakat itu? Yang pertama tadi ya, sesuai dengan makna asalnya, mensucikan diri dan harta. Mensucikan diri ini berlaku bagi zakat fitrah, mensucikan harta berlaku bagi zakat mal. Kemudian sesuai dengan peruntukannya, zakat fitrah itu tujuannya untuk menyantuni kaum papa dan yang membutuhkan. Jadi jelas aslaf yang mendapatkan zakat itu fuqara, masakin, dan seterusnya. Amil, mu'allaf ya, itu kaum-kaum yang membutuhkan, riqab, orang yang memiliki riqab, dan seterusnya. Itu pasti yang membutuhkan. Kemudian mempererat tali persaudaraan.
ya, mempererat tali persaudaraan antara muzaki dengan si mustahiknya, itu pasti mempererat tali persaudaraan, karena di situ ada perhatian dari muzaki kepada mustahik. Di situ juga ada mustahik mendapatkan haknya, muzaki melepaskan sebagian haknya, menunaikan kewajibannya. Jadi erat sekali persaudaraannya. Kemudian membentuk jaring pengaman sosial, di mana dalam suatu masyarakat di situ ada jaring pengaman sosial. Orang yang begini, ada pepatah yang menyatakan bahwa pagar tembok itu masih kalah dibandingkan dengan pagar mangkok. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika Anda memberikan bersedekah kepada tetangga, lingkungan, itu membentuk jaring pengaman sosial yang lebih kuat gitu. Ya, kalau Anda apa-apa, ya siapa yang direpotkan kalau bukan tetangga gitu kan. Makanya zakat itu juga penting untuk membangun jaring pengaman sosial di lingkungan, di masyarakat sekitarnya, dan seterusnya. Kemudian zakat juga salah satu instrumen untuk melakukan distribusi kesejahteraan. Kaila takuna suratan bainal aghniya ini, agar harta itu tidak beredar di antara orang kaya saja. Orang miskin juga berhak untuk menikmati harta tersebut, karena harta dimiliki orang kaya, di dalamnya itu ada hak bagi orang yang fakir, orang miskin, dan orang yang membutuhkan. Kemudian dengan adanya zakat, ada dukungan terhadap kemaslahatan umum. Orientasinya adalah kemaslahatan umum. Kita tahu bahwa asas 8 itu semuanya berorientasi pada kemaslahatan umum, maslahat ammah yang harus didahulukan dibandingkan maslahat khusus. Baik, kemudian zakat. Ada berapakah zakat itu? Ada banyak ya, tapi kalau kita kelompokkan ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang terkait dengan jiwa, kemudian zakat mal terkait dengan harta. Objeknya berbeda. Zakat fitrah yang disasar adalah per individu, per jiwa, kemudian zakat mal adalah per harta yang dimiliki. Baik, kemudian zakat mal, apa saja yang harus dizakati? Ya, di sini saya akan menjelaskan secara saja ya. Nanti kalau untuk yang detailnya dibahas dalam mata kuliah fikih zakat, nanti akan dibahas lebih detail bagaimana mekanismenya. Ini untuk forum ini kita pembahasannya secara garis besar terlebih dahulu sebagai pengantar saja, nanti untuk masuk di mata kuliah fikih zakat di semester selanjutnya. Yang pertama adalah ternak. Ya, tidak semua ternak dizakati, tapi dalam konsep fikih klasik yang dizakati adalah zakat ternak yang umum, yang itu mereka berkaki 4 ya, mawashi. Yang pertama kambing, kemudian sapi, kemudian unta, gitu ya. Dalam konteks fikih klasik seperti itu. Tapi kalau dalam konteks Indonesia saat ini ya, Pak, kalau ternak itu kan sekarang bagaimana kalau ada orang ternak sapi itu kan, kok sapi umum ya. Dan fikih jelas deh ya. Kalau ada orang ternak ternak ikan misalkan ya, ternak ikan jumlahnya wah itu ribuan ekor ya. Itu gimana itu kan, gurame misalkan, tanpa udang misalkan, yang hasilnya itu lebih besar daripada dari ternak sapi misalnya, apakah itu juga wajib dizakati dan bagaimana mekanismenya? Itu ada pembahasan lebih lanjut nanti ya di mata kuliah fikih zakat. Kemudian juga misalnya kalau dia ada orang ternak ternak ini, teman saya itu ada ternak semut itu, ternak semut angkerang itu kan, untuk diambil fotonya, itu lumayan juga itu. Gimana itu, apakah wajib zakat itu tidak? Nah, itu ada pembahasan lagi. Kemudian ada juga yang ternak ayam, ternak ayam dan jumlahnya puluhan ribu ekor. Nah, itu gimana itu, apakah wajib zakat atau tidak itu kan? Kalau dihitung-hitung dari segi akumulasi hartanya itu lebih besar daripada nisabnya kambing misalkan gitu ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut di mata kuliah fikih zakat. Kemudian yang kedua adalah logam mulia. Logam mulia atau dulu ini digunakan sebagai uang ya, emas dan perak ya, nisabnya dan lain sebagainya nanti dibahas di mata kuliah fikih zakat. Tapi prinsipnya adalah harta ini, uang logam mulia tadi, emas dan perak itu bukan emas dan perak bukan sesuatu yang digunakan sebagai perhiasan ya, tapi sesuatu yang disimpan, yang digunakan untuk
apa ya, sebuah deposit ya, itu yang dizakati. Kemudian pertanian itu kalau di kalangan mazhab Syafi'i yang diwajibkan untuk dizakati adalah bahan makan pokok atau qutul balad ya. Kalau di sini ya nanam padi gitu kan wajib dizakati ya. Terus bagaimana Pak dengan yang lainnya? Ya, pembahasan lagi. Kemudian perkebunan ya, kalau dalam konteks fikih Syafi'iyah ya ada anggur atau kurma gitu ya. Kalau pertanian sama perkebunan bedanya apa? Gini, pertanian sama perkebunan itu agak berbeda ya. Bedanya adalah kalau pertanian itu kita ngolah lahan, kemudian di situ kita tanam, kemudian untuk pemanennya kita menghancurkan semuanya. Gitu ya, kita hancurkan semuanya, kemudian sekali panen, habis itu tanah diolah lagi, tanam lagi, baru lagi, kemudian dipanen lagi, diolah lagi tanahnya, gitu. Itu seterusnya, itu pertanian. Kayak kita mengenal seperti kacang-kacangan, gitu kan, itu kan mesti pertanian. Kemudian kayak padi, singkong dan segala macam itu pertanian. Kenapa? Karena sekali tanam, sekali panen. Kalau perkebunan, sekali tanam, berkali-kali panen. Kurma misalnya, itu sekali tanam, berpuluh-puluh tahun panen terus, nggak nanam lagi gitu ya. Sawit misalnya juga sama, sekali tanam berpuluh-puluh tahun itu panen. Karet misalnya itu juga begitu, atau lada, nah, itu perkebunan. Teh itu juga perkebunan, sekali tanam kemudian ini. Terus apakah teh kemudian sawit dan sebagainya wajib zakat atau tidak? Nah, kita bahas tentang fikih zakat. Kemudian selanjutnya perniagaan atau jual beli. Tapi ini tidak hanya jual beli saja ya, termasuk perusahaan. Perniagaan itu begini. Jual beli itu adalah Anda membeli barang kemudian menjualnya tanpa mengubahnya. Itu perniagaan. Ya, Anda membeli barang kemudian menjualnya tanpa melakukan perubahan terhadap benda tersebut dan keuntungan diambil dengan cara mengambil margin. Itu perniagaan. Nah, ini wajib dizakati. Nah, termasuk juga dalam konteks yang lebih kontemporer adalah perusahaan. Nah, kalau orang menjual barang itu kan beli pulaan ya setelah kemudian menjual barang itu dia keuntungannya sedikit. Kenapa? Karena dia tidak memberikan nilai tambah bagi barang tersebut. Lalu bagaimana dengan ada orang yang membeli bahan mentah kemudian diolah sehingga memberikan nilai tambah di situ kemudian dijual. Nah, dengan keuntungan yang berlipat ganda misalnya. Itu bagaimana? Misalnya begini, ada orang yang membeli kain, ya, kemudian dia memberikan nilai tambah bagi kain tersebut dengan mengolahnya menjadi baju konveksi misalkan dijual, itu kan keuntungannya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada nilai tambah di situ. Kain yang nggak bisa dimanfaatkan secara langsung kemudian diolah menjadi baju sehingga bisa langsung dimanfaatkan dipakai gitu kan. Jadi tentu nilai tambahnya lebih tinggi, value-nya lebih tinggi. Nah, tentu ini juga wajib dizakati dengan perhitungan yang sama begitu ya. Lebih wajib dizakati ketimbang perniagaan yang tadi hanya tukar-menukar barang saja. Kenapa? Karena nilai tambahnya lebih besar. Selanjutnya adalah zakat profesi. Zakat profesi ini ya hal yang baru ya, baru dikenal beberapa waktu belakangan ini. Misalnya ini sebetulnya populer di kalangan mazhab Hanafi ya, di kalangan Syafi'i kurang begitu populer, tapi belakangan mulai digairah lagi di kalangan mazhab Syafi'i. Profesi itu apa? Profesi itu agak berbeda dengan pekerjaan ya. Pekerjaan itu apa yang Anda kerjakan itu pekerjaan. Anda saya misalnya di kebun ya, mencangkul itu pekerjaan. Saya di kebun kemudian menanam sayuran itu juga pekerjaan. Saya menebang pohon itu juga pekerjaan. Tapi apakah itu sebuah profesi? Belum gitu ya. Profesi itu apa? Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan kriteria tertentu, membutuhkan pendidikan tertentu, membutuhkan sertifikasi tertentu ya. Jadi suatu pekerjaan, sesuatu yang dikerjakan, pekerjaan gitu ya, yang membutuhkan pendidikan tertentu, spesifikasi keilmuan tertentu atau skill tertentu yang ada sertifikasinya. Nah, itu namanya profesi. Nah, karena dia membutuhkan prasyarat tertentu yang cukup banyak, maka penghasilannya pun juga lebih tinggi, fee yang didapatkan pun juga lebih tinggi ya. Misalnya tadi dokter itu kan membutuhkan pendidikan tertentu, kemudian mengambil spesialisasi misalnya, itu kan ada standar tertentu, ada kriteria tertentu, maka dia juga fee-nya juga lebih besar daripada misalnya dukun gitu ya. Nah, ini demikian juga misalnya pengacara Anda yang mau jadi pengacara itu kan
harus kuliah fakultas syariah atau fakultas hukum, habis itu ngambil profesi PKPA misalnya, kayak ya fee yang didapat juga lebih tinggi daripada sekedar pukul bambu gitu ya. Gitu. Baik, ini zakat mal. Kemudian selanjutnya zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Ya, fitrah itu mungkin selama ini kita memahami fitrah itu dari kata fitrah, fitri gitu ya. Fitri itu artinya suci gitu ya. Idul fitri artinya idul fitri, kembali kepada suci gitu kan. Pemahaman ini perlu kita kaji ulang gitu ya. Kata fitrah itu dari kata fattara yuftir iftar. Ya, fattara yuftir iftar. Iftar siang, berbuka. Ini fitrah itu artinya berbuka. Iftar itu berbuka. Anda puasa seharian nggak makan nggak minum, sore maghrib iftar itu berbuka ya. Kemudian kenapa kok ada zakat fitrah? Zakat fitrah yang terkait dengan hari raya Idul Fitri, bahwa hari raya Idul Fitri itu haram berpuasa. Ketika hari puasa mau nambah lagi. Nah, hari Idul Fitri itulah hari dimana Allah memberikan jamuan kepada hambanya, maka haram untuk berpuasa saat itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan fakir miskin? Mereka nggak ada makan yang dimakan, tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk memastikan bahwa hari itu dia nggak berpuasa. Itu bagaimana? Nah, maka itulah Islam kemudian mensyariatkan zakat fitrah sebagai bekal untuk berbuka puasa pada hari raya. Kepada siapa ya? Kepada fakir miskin tadi itu, gitu ya. Sebab itulah zakat fitrah diwajibkan pada malam hari menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi besok hari Fitri, pada malam harinya itulah diwajibkan itu ya, maghribnya itu diwajibkan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa besok itu ada yang dimakan gitu loh. Sehingga mereka, orang fakir miskin itu ya besoknya mereka sudah bisa makan, tidak berpuasa lagi gitu ya. Sebab itulah di kalangan mazhab Syafi'i zakat fitrah wajib dalam wujud bahan makanan pokok. Kenapa? Karena itulah yang bisa dikonsumsi pada esok hari. Malamnya diserahkan, bisa dimasak, besok bisa makan saat itu juga. Wajib dalam wujud bahan makanan pokok. Ini di kalangan mazhab Syafi'i ya. Gitu. Ini. Terus bagaimana Pak kalau misalkan di kampung kami misalnya ada orang kalau ambil zakat, ya, panitia zakat di masjid itu biasanya mereka juga menerima zakat dalam wujud uang misalnya, itu bagaimana itu kan? Dalam konteks ini ambil zakat, panitia zakat ya sebenarnya, ada zakat di kampung itu dia harus melakukan peran ganda. Yang pertama sebagai panitia, yang kedua sebagai penjual beras. Jadi pertama kali orang datang, kemudian dia menyerahkan uang 25.000 misalnya per kilo 10.000, maka orang tadi kemudian diberikan beras, membeli beras dulu ya, membeli beras 2,5 kilo misalnya 25.000. Nah, kemudian beras ini diserahkan kepada si muzaki tadi itu, baru kemudian beras tersebut diserahkan kembali kepada panitia zakat ya. Jadi membeli beras dulu kepada panitia zakat ya, 2,5 kilo misalnya, kemudian setelah itu baru diserahkan kembali kepada panitia zakat. Ini zakat saya ini seperti itu ya, dua peran ganda ya oleh panitia zakat. Baik, kemudian ini zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi siapa? Zakat fitrah diwajibkan yang pertama bagi ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama muslim ya, siapapun yang beragama Islam itu wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, orang tadi itu menemui maghrib hari terakhir di bulan Ramadan, entah tanggal 29 atau tanggal 30 ya, sesuai dengan kalender hitungan negara masing-masing. Kalau pas sakit 29 ya 29, kalau pas sakit 30. Prinsipnya orang tersebut itu menemui maghrib hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau semisal ada orang yang meninggal pas asar gitu ya, maka orang tadi tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau dia lahir setelah maghrib, nah itu gimana? Ya begitu gitu ya. Kemudian zakat ini wajib bagi orang yang menanggung nafkah wajib ya, wajib bagi orang yang menanggung nafkah wajib. Gini, anak kecil itu wajib, kayak misalnya bayi yang baru dilahirkan misalnya, itu kan tetap wajib memberikan zakat gitu ya. Lalu siapa yang memberikan zakat? Yang bayi masih kecil, dia nggak punya harta, maka yang wajib membayar zakat adalah yang menanggung nafkahnya ya, walinya, orang tuanya gitu ya. Demikian juga misalnya ada orang yang sudah sepuh sekali, dia sudah tidak bisa
bekerja dan tidak punya penghasilan, sehingga setiap hari diberi nafkah oleh anaknya misalkan, maka anaknya ini juga wajib membayarkan zakat fitrah bagi si orang tuanya seperti itu. Jumlahnya 2,5 kilo ya, ini di kalangan Arab Syafi'i yang ittifaq kita pakai di Indonesia. Kemudian wujudnya bahan makan pokok ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian hanya berlaku bagi, ini ditujukan ya untuk fakir dan miskin ya. Kalau biasanya sih zakat mal itu kan untuk banyak orang ya, ada 8 kelompok itu. Tapi kalau untuk zakat fitrah ini ya hanya untuk fakir dan miskin saja, karena memang tujuannya untuk iftar tadi, berbuka. Kemudian zakat fitrah ini diberikan kepada lingkungan terdekat ya, boleh kita berikan secara langsung, boleh juga diberikan melalui panitia zakat. Bagus mana? Bagus ya panitia zakat. Kenapa? Dengan panitia zakat, yang pertama itu bisa menjaga diri si fakir tadi itu. Nah, karena orang dikasih itu kan yang nggak nyaman. Kedua, si panitia zakat nanti bisa mendistribusikan secara lebih adil. Jangan sampai di situ ada orang yang mendapatkan ganda, jangan sampai ada orang yang sampai kelewatan nggak dapatkan, kasihan. Kemudian peruntukan zakat ini untuk zakat mal ya. Kalau zakat fitrah tadi sudah disebutkan bahwa zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil fardatan minallah wallahu alimul hakim. Ini ada 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Berhak ya. Nah, berhak artinya nggak harus mendapatkan. Oke, yang pertama fuqara fakir, yang kedua masakin orang miskin, yang ketiga amil orang, nanti kita bahas ya itu siapa. Wal mu'allafati mu'allaf ya, kemudian qulub wal mu'allaf, kemudian riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Yang pertama fakir. Fakir itu siapa? Fakir adalah orang yang tidak memiliki fakir itu orang yang di bawahnya miskin. Fakir itu di bawahnya miskin. Jadi misalnya begini, ada orang yang sehari dia kebutuhan untuk hidup itu seperti itu, dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya itu ya, penghasilannya itu maksimal cuma 5.000, jadi kurang dari 50% dari kebutuhan harian, itu namanya fakir. Atau bahkan dia nggak punya pekerjaan sama sekali, itu fakir. Akhirnya ya orang yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, bahkan 50% itu nggak dapat. Kalau miskin, mungkin dia ya nggak punya harta yang cukup gitu ya. Misalnya sehari dia kebutuhan makannya 10.000, dia hanya bisa memenuhi 7.000 atau 6.000, tapi ya masih mending lah dibandingkan fakir tadi itu. Amil itu orang yang mengelola zakat. Amil itu orang yang mendapatkan mandat dari pemerintah atau mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk mengelola zakat, memungut, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Kata kuncinya dia mendapatkan lisensi dari pemerintah. Walaf itu orang yang hatinya sedang diperhalus untuk bisa masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam imannya masih lemah, atau orang yang dalam konteks lebih luas ya, ada banyak definisi dan nanti perinsipnya seperti itu. Nanti kita bahas di mata kuliah masa fikih terkait definisi mu'alaf. Kemudian riqab itu artinya budak orang yang ini riqab itu budak yang dia dijanjikan sama majikannya dia akan merdeka gitu kan, dengan syarat dia akan membayar sekian gitu kan. Mereka. Kemudian gharim itu artinya orang yang punya banyak hutang gitu. Tapi pastikan bahwa hutang ini bukan hutang untuk negatif atau hutang yang konsumtif, atau hutang yang produktif, atau hutang yang diperuntukkan bagi untuk kepentingan Islam. Kemudian nafi sabilillah. Sabilillah itu artinya apa? Sabilillah itu artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil itu artinya ada yang memenuhi ibnu sabil itu sebagai jalanan. Ya, ada juga yang memenuhi ibnu sabil itu orang musafir. Ya. Fardatan minallah wallahu alimul hakim. Pengelolaan zakat. Nah, pengelolaan zakat itu dikelola oleh amil. Amil itu siapa? Amil itu pihak yang ditunjuk atau mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk memungut, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Nah, kata kuncinya itu ditunjuk ya.
lalu di situ mendapatkan lisensi, artinya mendapatkan izin dari pemerintah. Nggak bisa kemudian kita, wah saya ambil itu kan kemudian ikut narik zakat kemana-mana, itu nggak boleh gitu ya. Yang seperti itu disebut sebagai panitia zakat. Jadi panitia dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat. Ya, ini dibentuk oleh masyarakat. Ini posisinya dia hanya sebagai membantu saja. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, ini di situ disebutkan bahwa Basnas atau Badan Amal Zakat Nasional itu adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di pasal 1 angka 7 ya. Kemudian Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama di pasal 5 ayat 3 ya. Jadi Basnas itu adalah Badan Amal Zakat, dia lembaga yang ditugasi untuk mengelola zakat secara nasional, dan dia adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Nah, ini artinya bahwa Basnas ya, ini adalah pengejawantahan dari pemerintah bahwa negara itu mengelola zakat ya. Negara kok cawe-cawe urusan zakat? Negara kan bukan negara Islam, kok boleh mengelola zakat? Nah, itu ada perdebatan panjang ya. Di tesis saya membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat, bisa dibaca di tesis saya tentang itu. Jadi kita bahas di forum yang berbeda, panjang banget pembahasannya. Kemudian selain Badan Amal Zakat ada lembaga amal zakat. Lembaga amal zakat ini di pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, distribusi dan pendakwaan zakat. Jadi posisinya kata ininya membantu ya, membantu pengumpulan, distribusi dan pendakwaan zakat. Nah, artinya di sini lembaga amal zakat itu mendapatkan lisensi tadi ya, dan ditunjuk itu Basnas ya. Nah, ini lembaga amal zakat itu yang mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola ya, dan mendakwahkan zakat. Ada banyak sih, misalnya Majelis Nahdlatul Ulama ya, kemudian Majelis Muhammadiyah, Lazismu, banyak juga sih kan itu. Misalkan ada Demetul Afal, kemudian zakat dan segala macamnya itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi zakat. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Saya akhiri kurang lebihnya. Oh iya, jangan lupa klik subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.